Arifatul Khoiri Fauzi diangkat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Arifatul dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebagai seorang aktivis yang telah lama berkecimpung dalam isu-isu perempuan dan perlindungan anak, Arifatul dipandang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak di Indonesia. Penunjukannya mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, serta memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan mereka dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga hak atas keadilan dan kebebasan dari kekerasan. Sebagai Menteri PPPA, Arifatul dihadapkan pada tugas berat untuk meningkatkan kesadaran sosial mengenai pentingnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta memastikan kebijakan pemerintah dapat memberi dampak langsung yang positif. Salah satu fokus utamanya adalah menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memperbaiki sistem hukum dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan ini. Selain itu, Arifatul juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif perempuan dalam bidang ekonomi dan politik, serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Dengan latar belakangnya yang kuat di bidang advokasi sosial, Arifatul diharapkan mampu mewujudkan perubahan nyata yang memberi perlindungan dan peluang lebih besar bagi perempuan dan anak-anak Indonesia. Mutia Hafid ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Digitalisasi atau Menkomdigi dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pengalamannya sebagai politisi dan mantan jurnalis yang memiliki pemahaman mendalam tentang media dan komunikasi menjadi salah satu alasan kuat di balik penunjukannya. Sebagai Menkomdigi, Mutia dihadapkan pada tugas berat untuk mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia, termasuk memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta menangani isu keamanan data dan informasi yang semakin kompleks di era teknologi. Salah satu prioritas utama Mutia adalah menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, di mana akses terhadap teknologi informasi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil. Selain itu, ia juga diharapkan mampu mengawal regulasi yang mendukung inovasi teknologi tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap hak privasi pengguna. Dengan latar belakangnya yang kuat dalam bidang komunikasi, Mutia diharapkan dapat menjembatani kepentingan pemerintah, pelaku industri digital, dan masyarakat untuk bersama-sama menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital. Penunjukannya mencerminkan fokus Kabinet Merah Putih pada pengembangan teknologi sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Rini Wityantini ditunjuk sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dengan pengalaman panjangnya di dunia birokrasi, termasuk sebagai pejabat karir yang berkontribusi dalam berbagai reformasi di kementerian, Rini diharapkan mampu mempercepat modernisasi birokrasi di Indonesia. Penunjukannya menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, sejalan dengan tuntutan era digital dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Sebagai Menpan-RB, Rini menghadapi tantangan besar, seperti mempercepat digitalisasi layanan publik, menyederhanakan struktur birokrasi, dan meningkatkan kompetensi aparatur negara agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu prioritas utamanya adalah melanjutkan program penyederhanaan regulasi dan perizinan untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. Selain itu, Rini juga dituntut untuk mengatasi permasalahan klasik seperti tumpang tindih kewenangan, korupsi di tingkat birokrasi, dan kurangnya transparansi. Dengan rekam jejaknya yang solid, Rini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam reformasi birokrasi, menjadikan pemerintahan lebih efisien, profesional,
dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat. Sri Mulyani Indrawati kembali dipercaya sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pengalaman dan rekam jejaknya yang luar biasa sebagai ekonom terkemuka membuatnya menjadi pilihan yang strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi Indonesia ke depan. Sebagai menteri yang telah berhasil menjaga stabilitas fiskal dan mengelola kebijakan keuangan di tengah berbagai krisis global, kehadiran Sri Mulyani di kabinet baru ini diharapkan mampu membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam Kabinet Merah Putih, Sri Mulyani dihadapkan pada tantangan besar, seperti melanjutkan pemulihan ekonomi pasca pandemi, menghadapi tekanan inflasi global, serta mendorong investasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor strategis lainnya. Selain itu, ia juga diharapkan dapat memperkuat sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan reputasi internasionalnya yang solid, penunjukan Sri Mulyani diyakini akan meningkatkan kepercayaan investor dan menjaga kredibilitas ekonomi Indonesia di mata dunia. Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran tampaknya memanfaatkan keahliannya untuk menjawab tantangan ekonomi nasional yang semakin kompleks. Widianti Putri dipercaya sebagai Menteri Pariwisata dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebagai figur muda dengan latar belakang di bidang kreatif dan pengalaman dalam pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas, Widianti dipandang sebagai pilihan segar untuk memimpin sektor pariwisata Indonesia. Penunjukannya mencerminkan visi kabinet untuk membawa inovasi baru dalam mengembangkan pariwisata yang lebih inklusif, ramah lingkungan, dan berbasis kearifan lokal. Fokus utama Widianti adalah memulihkan industri pariwisata yang sempat terdampak pandemi serta memperkuat daya tarik Indonesia di pasar global melalui promosi yang kreatif dan berkelanjutan. Tantangan besar yang dihadapi Widianti meliputi peningkatan kualitas infrastruktur pariwisata, pengembangan destinasi baru, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor ini. Selain itu, ia juga diharapkan mampu mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memaksimalkan potensi pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi. Strateginya mencakup penguatan ekowisata, digitalisasi promosi pariwisata, dan pengembangan event-event bertaraf internasional untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Dengan pendekatan yang kreatif dan berbasis data, Widianti diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi utama dunia yang dikenal tidak hanya karena keindahan alamnya, tetapi juga kekayaan budaya dan keramahan masyarakatnya.